para sahabat dosen Indonesia. Selamat bertemu kembali di channel kami mengisi BKD melalui Sister. Bersama saya Ibu Sulistiarini dan saya Julian dari Munte. Sebagaimana kami sampaikan pada video sebelumnya, kali ini kami akan melanjutkan untuk membahas bagaimana mengisi kinerja pendidikan melalui Sister. Kemarin ketika membuka Sister, mata pelajaran yang saya ampuh sudah ada tuh Mbak. Padahal saya belum mengisi mata pelajaran apa saja yang saya ampuh. Tetapi untuk publikasi tidak tersedia secara otomatis. Demikian juga untuk pengabdian masyarakat. Semuanya harus saya isi sendiri. Ini mengapa ya Mbak ya? Iya, betul, Mbak Ibu. Memang kalau untuk kinerja pendidikan itu nanti ada yang terisi secara otomatis. Itu sebenarnya bukan otomatis, tapi ditarik dan disuplai oleh institusi. Dan ada yang harus kita isi sendiri gitu. Jadi yang akan diisi oleh institusi adalah pengajaran, pembimbingan mahasiswa, dan pengujian. Sementara yang lain seperti mata bahan ajar itu bisa diisi oleh Bapak dan Ibu. Kalau kinerja pendidikan ada yang sudah diisi oleh institusi dan ada yang tidak, apa yang harus kita lakukan ya Mbak? Kalau untuk kinerja pendidikan yang sudah diisi oleh sudah diisi oleh institusi, itu bukan berarti dosen nggak perlu ngapa-ngapain. Nanti masih ada bukti ajar yang harus diupload dan nanti ada hal yang harus diedit. Tapi saya kayaknya kita langsung ke sister aja kali ya, Mbak Imbu. Baik Mbak. Dari panel vertikal ini ada profil, kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan. Kita mulai dari sini, kita klik ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sejumlah kinerja yang bisa diklaim sebagai komponen dari pelaksanaan pendidikan, mulai dari pengajaran, bimbingan, dan seterusnya sampai tugas tambahan. Kita akan mulai dari yang paling kita buka dulu ya Bapak Ibu untuk pengajaran, klik di sini. Nah, kita di sini ini yang akan tampil di layar Bapak Ibu ketika membuka panel klik pelaksanaan pendidikan pada bagian pengajaran. Nah, silakan. Ini kalau untuk di sini itu ada 11 tapi 11 mata ajar. Nah, kemudian nanti tinggal dicek apakah ini memang merupakan mata ajar Bapak Ibu untuk semester tersebut. Kalau tidak, silahkan klik pada bagian atas, nih periodenya. Pastikan itu berada periode yang akan diisi. Nah, tapi di sini kita tidak bisa apa-apa. Yang mengubah data tidak kita lakukan di sini. Bagaimana kita cara mengubah data? Kita klik di layanan BKD, rekap kegiatan, lalu pilih semester. Di sini kita pilih semester 2021-2022 genap. Klik yang belum diisi, isi layanan kinerja. Nah, kita akan lihat bahwa pada panel horizontal ada namanya pelaksanaan pendidikan, kita klik di sana. Nah, nanti dari sini akan terlihat mata ajar yang Bapak Ibu masing-masing. Pada bagian ini ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, pada ini kita ambil contoh mata kuliah bisnis dan ekonomi Indonesia. Ini klik merah. Kalau dia masih merah, belum ada bukti ajar, ini berarti Bapak Ibu harus memasukkan bukti ajar, upload, unggah bukti ajar pada bagian ini. Kalau sudah ada, dia akan menjadi berwarna biru seperti ini. Tapi ada satu hal lagi yang Bapak Ibu harus lakukan, itu adalah aksi. Jadi dari ini aksi korek bisa ubah data dan hapus. Nah, kita akan lakukan klik ubah data. Pada bagian ubah data, ini kita cek lagi, ini mata kuliahnya Bisnis dan Ekonomi Indonesia dengan kode kelas. Nah, jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan ini, gini, Sister itu didesain jumlah pertemuannya adalah 16 untuk full SKS, entah 2 atau 3 SKS. Jadi kalau misalnya mata ajar itu Bapak dan Ibu asuh sendirian, full sendirian, maka kita akan tulis 16 ya. Karena beban mata kuliah 3 SKS, maka dia akan tertulis di sini 3 SKS. Ini kalau ditulis 16 ya.
Nah, terus kemudian, tapi kalau katakan Bapak Ibu ngajarnya berdua dengan dosen lain dan hanya mengajar pada 50%, jadi diisi 8, maka ini akan tertulis 1,5 SKS, gitu ya. Nah, ini silahkan dilengkapi yang lain. Kalau misalnya sendirian, tentu apakah tim teaching, tentu dikliknya jawabnya tidak. Tapi kalau yang kasus ini karena sendirian, maka ini akan diklik pilihannya tidak. Apakah tim teaching? Ya, ya. Jadi timnya termasuk berapa orang? Silakan di entry di sini. Nah, yang ini nilai SKS mata kuliah akan tersesuaikan dengan sendirinya. Lalu kita klik di bawah, ubah data. Berhasil mengubah data pada daftar laporan. Dilakukan kemudian itu adalah memastikan mengentry bukti ajar. Di sini belum ada bukti ajar. Oke, kita klik. Nah, ini tidak ada bukti dokumen disebutkan, maka kita katakan choose, kasih nama dokumen, misalnya bukti ajar. Ini keterangan bisa diisi, bisa tidak. Nah, pilih dokumen macam-macam. Kalau memang tidak ada, bisa pilih lainnya, gitu ya. Kalau ada laporan atau misalnya kalau saya mungkin lebih suka ini laporan pelaksanaan, laporan kegiatan misalnya, atau laporan pelaksanaan dan seterusnya. Tautan dokumen ini tidak terlalu penting, bisa diabaikan. Perhatikan Bapak ini kalau ada string merah berarti wajib diisi ya, nama dan jenis dokumen. Nah, terus kemudian setelah ini kita simpan dokumen. Nah, setelah simpan dokumen, sekarang kita lihat lagi apakah dia sudah bagaimana hasilnya. Jadi kita mulai dengan ini ya, pelaksanaan kegiatan tadi. Nah, sekarang kita lihat ini bukti ajarnya sudah terisi. Jadi demikian cara untuk mengisi bukti ajar. Jadi ada dua hal tadi, mengadjust jumlah kehadiran untuk merefleksikan SKS dan mengupload bukti ajar. Lagi aktivitas di bidang pendidikan yang masuk kategori pendidikan tapi mengisinya tidak di bagian mengisinya agak berbeda, mengikuti pelatihan bersertifikat ya, maka kita mengisinya bukan adalah pada kualifikasi diklat ya, jadi kualifikasi pada, saya ulangi, kualifikasi pada diklat, nanti kita tambah ya, kita tambah di sini ya, lalu kemudian kita isi ya, nanti ditambah non pekerti AA ya, saya sebut non pekerti AA karena itu agak berbeda, jenis diklat pelatihan profesional gitu ya, terus kemudian ini kita pilih berikutnya dan seterusnya, ini diisi secara lengkap, upload dokumen juga lengkap, setelah itu disimpan sebagaimana mengisi bagian-bagian yang lain. Jamnya harus diisi juga, nomor sertifikat dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah tersimpan, nanti dia akan masuk terlihat ada di sini, ya, pelatihan dosen pembimbing MBKM. Ini kalau saya sudah mengikuti pelatihan dosen pembimbing MBKM yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Ya. Nah, lalu kemudian nanti setelah ini diisi, maka kalau kita sudah tarik kinerja, ya kita bisa lihat di layanan BKD ya, kinerjanya akan muncul di mana? Oke, ini kita lihat. Ini bidang pendidikan, ya, bidang pendidikan itu akan tersimpan di sini, ya, diklat pelatihan dosen. Jadi kualifikasi diklat pelaksanaan pendidikan ini bisa kalau belum ditarik, ingat jangan lupa ditarik kinerja dari sini, ya. Lalu kemudian kita ini beban tugasnya SKS-nya nanti akan berbeda tergantung berapa jam dari pelatihan tersebut. Jadi kalau kemarin jangan lupa untuk kemudian ya mengisi bukti pendukung ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ini kalau saya di sini ada surat tugas dan sertifikat pelatihan. Last but not the least, pada kinerja pendidikan ada item tugas tambahan.
Nah, perlu Bapak dan Ibu perhatikan bahwa tugas tambahan ini unik karena dia akan mengubah kewajiban BKD dosen, sehingga dosen tidak lagi berkewajiban untuk atas kinerja penelitian, pengabdian, maupun penunjang. Nah, seperti apa detail item kinerja ini? Saya kira Bapak dan Ibu bisa menyaksikan pada video kami sebelum ini tentang memulai sister. Mbak Nani, terima kasih atas penjelasan yang terperinci mengenai bagaimana mengisi kinerja pendidikan ya Mbak ya. Untuk selanjutnya masih ada bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang yang belum kita bahas. Namun, sementara saya akan membuat kesimpulan dari sesi ini. Ringkasnya, dalam mengisi kinerja pendidikan melalui sister, hal-hal yang harus dipastikan adalah, yang pertama, kinerja bidang pendidikan ada yang diisi oleh institusi dan ada yang diisi oleh dosen sendiri. Yang kedua, dosen hanya perlu melengkapi data dan mengunggah bukti pada item kinerja yang diisi oleh institusi. Pastikan bahwa seluruh bukti kinerja telah diunggah dan item tugas tambahan merupakan tugas administrasi dosen yang akan mengubah kewajiban BKD. Kita cukup sampai di sini ya, teman-teman dosen Indonesia. Penjelasan tentang bagaimana mengisi kinerja penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang akan disajikan pada seri video berikutnya. Jika ada kritik atau hal yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Mudah-mudahan kami dapat menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Salam.